Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Marilah kita meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari semua ilmu yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama karya fenomenal dari seorang ulama yang begitu dicintai oleh umat dari generasi ke generasi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya yang beliau namakan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, dengan harapan buku ini bisa menjadi guidance, bisa menjadi arah jalan menuju kesolehan, menuju ketakwaan. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri di kata pengantar buku tersebut, dan Allah mengijabah, Allah mengabulkan harapan beliau agar buku ini menjadi buku petunjuk bagi jutaan bahkan miliaran umat Islam. Jika kita kalkulasikan dari generasi ke generasi, buku ini diterima, buku ini dikaji, buku ini disebarkan, buku ini dipilih. Allah menggerakkan hati kita untuk mengkaji buku ini. Padahal kita nggak pernah ketemu dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita nggak pernah disapa. Beliau nggak pernah kasih uang sama kita. Tapi hati ini terpaut kepada beliau. Hati ini ingin berkhidmat dan ingin belajar di waktu yang sama dengan beliau. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala khilafnya, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada, sebagaimana permintaan beliau sendiri. Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan bersama hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang beliau cantumkan rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa rahima walidayhi wa kulla ashabihi wa jami'al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa an Aisyata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyatakan, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau menyampaikan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah lagi. Mungkin banyak orang
bingung, tercengang, tidak ada hijrah lagi. Jadi selama ini hashtag yang digaungkan di mana-mana, campaign yang diangkat di mana-mana salah dong. Sedangkan Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi. Hijrah itu sudah tidak ada. Mari kita lanjut. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Oh, setelah pembukaan kota Mekah, Pak Ustadz? Iya. Tapi tahukah kita pembukaan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah? Jadi Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Walakin jihadun wa niyah. Namun yang tersisa, yang ada adalah jihad dan niat. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan sabdanya, wa idastunfirtum fanfiru. Dan apabila engkau ditugaskan untuk maju ke medan perang oleh pemimpinmu, maka berangkatlah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang Allah muliakan, hadis yang mengundang tanda tanya banyak pihak. Hadis yang mengundang pertanyaan. Bagaimana mungkin hijrah sudah nggak ada? Tapi itulah sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fatah. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Hadirin yang Allah muliakan, lalu apa maknanya? Apakah kita salah semua ketika kita mengkampanyekan hijrah? Saudaraku yang Allah muliakan, ternyata hijrah itu masih ada. Hijrah itu masih ada. Sebagaimana sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh banyak ulama, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la tanqati'u al-hijratu ma tuqubbilatit taubah. Hijrah tidak akan terputus selama taubat itu masih diterima. Hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. Wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib. Dan taubat senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Jadi taubat masih diterima oleh Allah sampai matahari terbit dari barat. Karena begitu matahari terbit dari barat, itulah hari kiamat. Sebelum itu taubat masih diterima. Atau kalau secara personal, malam yugorgir, selama nyawa belum ada di kerongkongan. Jadi selama nyawa belum ada di kerongkongan, dan itu batas secara personal atau batas secara umum, matahari terbit dari barat, selama belum terjadi dua hal itu, taubat masih diterima. Dan ketika taubat masih diterima, berarti hijrah masih diterima. Fa'idha tala'at tubi'a ala kulli qalbin mimma fi wa kufiyan nasul amal. Lalu Nabi mengatakan, kalau matahari sudah terbit dari barat, tubi'a ala kulli qalbin bima fi, maka apa yang ada di hati pada detik itu yang dipegang sama Allah, itu yang ditetapkan, itu yang dicetak, udah, itu yang difoto, cekrek, udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Begitu matahari terbit dari barat, apa yang ada di hati kita pada saat itu, dan semoga kita nggak ketemu hari itu. Karena Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas, atau kama qala, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali dialami oleh seburuk-buruknya manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, semoga kita tidak bertemu dengan hari itu. Amin ya rabbal alamin.
Karena begitu matahari terbit, apa yang ada dalam hati manusia itu yang dicetak, atau itu yang ditetapkan. Wa kufiyan nasul amal. Dan udah cukuplah bagi manusia beramal. Nggak ada amal lagi setelah itu. Mau istighfar, kayak mau taubat, kayak mau sujud, kayak begitu ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak berlaku. Mau nangis nggak berlaku. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa taubat atau hijrah itu berkaitan dengan taubat, dan hijrah diterima dan tidak terputus selama taubat belum diputus dan tetap diterima. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, dan ini diperkuat hadis Muawiyah radhiyallahu taala an. Muawiyah mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abu Daud. Saudaraku yang Allah muliakan, ini membuat kita bernapas lega. Ternyata taubat masih ada. Dan ketika taubat masih ada, hijrah masih ada. Hijrah masih berlaku. Jadi hashtag atau kampanye yang didengungkan oleh banyak pihak tentang ayo kita berhijrah, bukanlah hashtag atau campaign atau kampanye yang keliru. Karena taubat dan hijrah masih berlaku sampai sekarang. Taubat dan hijrah akan tertutup dan terputus sampai matahari atau ketika matahari terbit dari barat. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu poinnya adalah, setelah kita tahu poin yang pertama ini, lalu poinnya adalah apa yang dimaksud tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Dijelaskan oleh para ulama panjang lebar tentang bagaimana mengkompromikan dan memahami konsep ini. Karena di satu sisi dalam mengatakan tidak ada hijrah, yang satu sisi ada sampai matahari terbit dari barat. Saudaraku yang Allah muliakan, ini dijelaskan Imam Baghawi dalam Syarah Sunnah, dijelaskan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan lain-lain. Intinya adalah bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah. Kita tahu bersama-sama bahwa sahabat Nabi kita SAW dalam sejarah Islam itu melakukan hijrah dari Mekah ke Ethiopia. Ya, sebelum ke Madinah, ke Ethiopia dulu. Karena mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh Raja Ethiopia pada saat itu yang bernama Najasyi. Ya, mereka pergi. Lalu setelah itu mereka berhijrah, mereka keluar dari Mekah ke Madinah. Begitu juga dengan Nabi kita SAW. Adapun ke Ethiopia, Nabi nggak ikut. Nabi tetap berada di kota Mekah. Sebagian sahabat saja yang berangkat. Lalu beberapa waktu kemudian hijrah ke Madinah dari Mekah. Nah, kenapa mereka hijrah dari Mekah? Karena Mekah pada saat itu sangat-sangat tidak kondusif. Mereka dicela, mereka disiksa, mereka disakiti, bahkan sebagian mereka dibunuh. Seperti Sumayyah, seperti Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita ingat cerita bagaimana Bilal di kota Mekah, bagaimana Mus'ab bin Umair di kota Mekah diboikot oleh keluarganya sendiri. Maka mereka tidak bisa mengamalkan agama mereka. Mereka nggak bisa beribadah kepada Allah. Mereka nggak bisa menampilkan identitas mereka sebagai seorang Muslim dengan tenang dan aman. Dan akhirnya pun Nabi SAW diperintahkan Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Dan ada kalimat menarik
yang diucapkan Nabi SAW kepada kota Mekah pada saat belum meninggalkan kota Mekah. Kata Nabi SAW, ya Mekah, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai, dan aku gak akan pernah tinggalkan dirimu, kecuali karena kaummu yang mengusir diriku. Nabi ingin dibunuh, kita tahu ceritanya. Maka akhirnya beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, ketika di tahun ke-8 Hijriah, Nabi kita SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, menundukkan orang-orang musyrik Quraisy di kota Mekah, sehingga menguasai kota Mekah, lalu menghilangkan kesyirikan dan berhala di kota tersebut. Lalu kota Mekah menjadi pusat tauhid kembali. Ka'bah steril dari berhala kembali. Maka kota Mekah menjadi negerinya kaum muslimin. Negerinya kaum muslimin. Orang-orang beriman bebas untuk sujud, untuk ruku, untuk beribadah di sana. Mereka tampilkan iman mereka, mereka tampilkan identitas mereka, mereka sujud. Dulu kan mereka nggak berani ibadah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Sampai Umar masuk Islam, nggak ada yang berani ibadah atau sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Disiksa. Nggak bisa. Tapi begitu Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, sekali lagi, dan kota Mekah menjadi negeri umat Islam, negeri kaum muslimin, dan mereka bisa bebas untuk beribadah, dan di waktu yang sama mereka tidak menzolimi orang-orang yang masih musyrik di sana. Mereka tidak menzolimi penduduk kota Mekah. Mereka nggak membalas, mereka nggak membunuh mereka atau menyiksa mereka. Bahkan Nabi SAW menyampaikan jaminan keamanan, diantaranya kita masih ingat sabda Nabi, barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan maka dia selamat, saya nggak akan sentuh. Intinya beliau tidak menyakiti. Pembukaan kota Mekah bukanlah misi balas dendam dari Nabi kita, Nabi Rahmah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Penaklukan dan pembukaan kota Mekah adalah misi memurnikan kota tersebut dari berhala, dari kesyirikan, dan dikembalikan sebagai mana perannya saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka setelah itu terjadi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah, baik ke Ethiopia atau ke Madinah atau ke negeri-negeri yang lain. Kenapa? Karena tidak ada fungsinya lagi. Apalagi Mekah ada tanah haram. Itu negeri terbaik di dunia, negeri terberkah di dunia. Dan Masjidil Haram adalah masjid terbaik di dunia. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, maka tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah lagi. Dalam arti tidak ada konsep keluar dan pindah dari kota Mekah untuk menyelamatkan agama, untuk mempertahankan agama, untuk bisa mengamalkan agama. Nggak ada. Ya kalau mau pindah dari kota Mekah karena misalnya nikah sama orang Jakarta gitu ya, atau dapat jodoh di Bandung, ya nggak masalah gitu, nggak ada masalah sama sekali. Aku nggak bisa terima lamaran kamu. Loh kenapa? La hijrah ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Berarti nggak boleh keluar dari kota Mekah. Loh bukan itu. Hijrah itu keluar
dari kota Mekah, dalam konteks hadis ini, keluar dari kota Mekah untuk menyelamatkan imannya, menjalankan agamanya, dan menampilkan agamanya. Karena kota Mekah sebelum pembukaannya adalah kotanya orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menyiksa, mereka tidak membiarkan umat Islam mengamalkan agamanya, menerapkan agamanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyakiti. Masih ingat cerita Ummu Salamah? Dipisahkan, nggak boleh berangkat. Adik-adik itu, saudaraku yang Allah muliakan, itulah konsep hijrah. Itu berpindah dari negeri kufur atau negeri di mana seseorang tidak bisa mengamalkan agamanya ke negeri di mana dia bisa mengamalkan, menjalankan agamanya tersebut. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan sekali lagi, dari negeri kekufuran atau negeri di mana seseorang tidak bisa mengamalkan agamanya, pindah ke negeri yang bisa mengamalkan agamanya, negeri kaum muslimin, negerinya umat Islam, sehingga dia bisa sholat, dia bisa pakai hijab, dia bisa berzikir, dia bisa ke masjid, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu maknanya. Jadi hijrah dari Mekah tidak ada lagi. Bukan menafikan atau meniadakan hijrah secara mutlak. Adapun, sekali lagi, adapun selain dari konteks ini tetap berlaku, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Hadis la tanqati'ul hijratu ma tuqubbilatit taubah. Tidak, atau hijrah tidak terputus selama taubat masih diterima. Selama taubat masih diterima. Jadi sebagaimana kita jelaskan pertemuan yang lalu, keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hijrah itu ada berapa? Ada berapa hadirin? Coba ingat-ingat lagi. Ada? Iya, ada 3. Loh, bukannya 5, 3. Kan boleh saya begini-begini aja. Ada 3. Yang pertama hijrah tempat. Masih berlaku kecuali dari Mekah ke Madinah atau ke Ethiopia atau ke tempat lain. Masih tetap berlaku dalam konteks yang tadi kita sebutkan, kecuali dari Mekah. Yang kedua, hijrah dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, al-muhajir man hajar al-khataya wadh-dhunub. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah atau meninggalkan dosa dan kesalahan dan dosa. Lalu yang ketiga, hijrah person atau orang. Kita tinggalkan orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Dan ini diperkuat hadis yang kemarin, hadis Aisyah. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dikhawatirkan di saat kita gabung dengan mereka, Allah hukum mereka atau Allah azab mereka dan kita terkena. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi ini masih berlaku, saudaraku yang Allah muliakan. Oke, pelajaran berikutnya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, walaupun hijrah masih berlaku secara umum, yang ditiadakan hanyalah hijrah dari Mekah, karena
setelah pembukaan kota Mekah, karena kota Mekah saat dibuka sama Nabi menjadi negerinya umat Islam. Tapi tentu saja ini merupakan kehilangan yang besar bagi kita dari satu sisi. Kenapa demikian? Karena hijrah dari kota Mekah sebelum dibukanya kota Mekah itu menawarkan pahala yang luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di banyak ayat, dan Nabi SAW menjelaskan di banyak hadis Nabi SAW. Contohnya misalnya surat Ali Imran ayat 195, ketika Allah bilang walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan maka orang-orang yang berhijrah dan diusir dari rumah mereka sendiri, wa udhu fi sabili, dan mereka disiksa karena berada di jalanku, wa qatalu wa qutilu, mereka diperangi dan mereka terbunuh, la ukaffiranna anhum sayyiatihim, maka kami akan ampuni seluruh dosa-dosa mereka, wala udkhilannahum jannat, dan kami pasti masukkan mereka ke surga, tajri min tahtihal anhar, yang memiliki sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, thawaban min indillah, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu indahu husnul thawab, dan Allah lah yang memiliki sebaik-baik ganjaran. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah mendapatkan gelar yang sangat prestisius, muhajirin. Subhanallah, muhajirin. Dan mereka menjadi rujukan umat sampai hari ini, menjadi parameter kebenaran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari muhajirin dan ansar. Muhajirin yang pertama kali disebutkan. Apa arti muhajirin? Orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau kita terjemahkan dengan cara yang sedikit berbeda, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan Ansor, baru orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah kasih surga buat mereka. Ini amalan yang sangat presisius. Dan begitu pembukaan kota Mekah terjadi, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah ini, la hijrah ba'dal fatah, tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah dari Mekah setelah pembukaan kota Mekah. Di satu sisi ini kabar gembira, tapi di sisi lain maka berakhirlah pahala pahala yang sangat besar, dan berakhirlah gelar al-muhajirin. Karena sudah tidak ada hijrah lagi. Sudah tidak ada hijrah lagi. Saudaraku yang Allah muliakan, di satu sisi ini kehilangan. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti benar tentang ini. Maka beliau memberikan solusi alternatif, walakin jihadun wa niyah. Namun kata Nabi SAW, digantikan dengan jihad dan niat. Jihad dan niat. Walaupun tidak akan
pernah menyamai kaum muhajirin. Apalagi sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang senior. Gak mungkin bisa. Tapi ini adalah alternatif yang sangat bagus untuk bisa mengejar pahala itu. Adapun menyamai nggak bisa. Bagaimana bisa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Jangan pernah mencela sahabatku. Lalu Nabi lanjutkan, "Lau kana ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Apabila salah seorang kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Allah, gunung Uhud itu. Coba di sini browsing, tanya Mbah Google, gunung Uhud itu tingginya berapa, panjangnya berapa. Panjangnya itu 7 kiloan. 7 kilometeran. Semuanya emas. Semuanya emas. Emas 100 gram aja segini, sekarang udah berapa? Harga emas gila-gilaan sekarang. Bisa segini, sekarang 80 sampai 90 juta. Segini. Itu gunung. Kalau salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar pegunungan Uhud, ma balagha mudda ahadihim au nasifa, tidak akan pernah bisa menyamai pahala infaknya mereka, sahabat-sahabatku itu, sebanyak 1 mud. Ini 1 mud. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan 1. Au nasifa, atau 1 telapak tangan saja. Nggak bisa. Emas tuh nggak bisa. Saudaraku yang Allah muliakan. Tapi ini alternatif. Sebagai gantinya jihad dan niat. Jihad dan niat. Hadirin yang Allah muliakan. Adapun jihad, ada pembahasan yang khusus dan panjang. Ada pembahasan khusus dan panjang. Tapi sedikit saja, salah satu syaratnya disampaikan oleh Nabi di hadis yang sama. Wa idza stunfirtum fanfiru. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diberikan atau ditunjuk untuk berangkat ke medan jihad oleh pemimpin kalian, maka berangkatlah. Dari sini kata para ulama menyatakan jihad itu harus bersama pemimpin kaum muslimin yang sah. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita, bersama pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Dan ini diperkuat oleh sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, innamal imamu junnah tuqatal min warai. Pemimpin itu berfungsi sebagai perisai. Kita tuh berperang di belakang dia. Jadi nggak boleh masing-masing, nggak boleh. Jihad butuh fikih yang mendalam dan harus dikembalikan kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, niat. Dan inilah kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab keikhlasan. Jadi niat pahalanya itu bisa menjadi alternatif dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan pahala niat begitu luar biasa. Sangat-sangat mewah. Dan ini yang diremehkan. Banyak orang cepat terpukau kalau ditawarkan amalan secara fisik. Tapi kalau dibilang jaga niat, iya gue juga udah tahu. Kayaknya nggak ada nilainya.
Padahal niat yang ikhlas, luar biasa. Ini sebagai pengganti hijrah kok. Ini sebagai pengganti hijrah. Barang saya ingin mendekati pahala hijrahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang berhijrah dari Mekah. Ingin berusaha menuju ke sana. Hijrahnya Abdurrahman bin Auf, hijrahnya Abu Salamah, Ummu Salamah, hijrahnya Mus'ab bin Umair, dan para ulama lain, para sahabat muhajirin lainnya. Maka dia mainkan niatnya. Barang siapa yang ingin mendekati atau ingin menuju ke sana, karena dengan niat Allah lipat gandakan pahala itu menjadi besarnya minta ampun. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261 Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil." Perumpamaan infak atau nafkah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap bulir ada 100 biji. Totalnya berapa? 700. Kata para ulama, infak atau amalan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Titik ayatnya belum. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan lagi bagi orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha luas dan yang maha mengetahui. Jadi setelah 700 kali lipat, ternyata belum selesai, belum titik. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki. Apa yang dijelaskan para ulama tafsir? Apa yang membuat pahala itu dilipat gandakan? Bahkan lebih dari 700 kali lipat. Kata para ulama tafsir, bihasabi ikhlasi fi amali. Dilipat gandakan sesuai dengan kualitas keikhlasan pada saat dia beramal. Subhanallah. Sesuai dengan kualitas keikhlasan. Sesuai dengan sesuai dengan kualitas keikhlasan. Luar biasa. Itulah sebabnya sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham, kata Nabi, itu mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Keikhlasannya beda. Sama-sama ikhlas. Kalau yang 100.000 nggak ikhlas, nggak akan diterima. Tapi kata Nabi SAW, mengalahkan, berarti dua-duanya diterima. Sama-sama ikhlas. Tapi yang keikhlasan 1 dirham itu jauh lebih tinggi daripada yang menyumbang 100.000 dirham. Kita sudah bilang, bisa jadi yang nyumbang 100.000 rupiah itu lebih ikhlas daripada yang nyumbang 8M, 800 juta dan seterusnya. Dan pahalanya lebih besar di sisi Allah. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan,
Jangan pernah meremehkan masalah ini. Jangan pernah meremehkan masalah ini. Keikhlasan itu jauh lebih besar dibanding amalan itu sendiri seringkali. Makanya Al-Imam As-Susi pernah menyatakan, Al-Imam As-Susi itu laki-laki ya, muradullah min amalil khalaikil ikhlas. Yang Allah inginkan dari amalan seorang hamba, seorang makhluk, itu keikhlasannya, dan sebesar apa kualitas keikhlasannya. Dan ini bukan berarti kalau gitu saya 1 dirham aja Pak Ustadz. Loh, bukan. Semakin dalam keikhlasan seseorang, semakin berani dalam beramal. Itu kaidah. Makanya kenapa 1 dirham lebih besar daripada 100.000 dirham? Kan dijelaskan sama Nabi SAW. Hadisnya sudah kita jelaskan. Kana lirrajul dirhaman. Orang itu hanya punya 2 dirham. Maka dia berikan 1 dirhamnya. Karena ikhlasnya luar biasa, dia berani berinfak 50% dari hartanya. Adapun yang 100.000, uangnya banyak, ya minta ampun, dia ambil ngasal 100.000 kasih, dan nggak ada berkurang sama sekali. Beda lah, ikhlasnya beda. Itu yang dijelaskan para ulama. Yang Allah inginkan sebenarnya dari amalan Anda, dari sholat, dari puasa, dari infak, dari sedekah, dari berhijrah, dari ngaji, itu ingin menguji keikhlasan Anda tuh sejauh apa. Bukan hanya sekedar ikhlas, sedalam apa sih Anda ikhlas? Sebesar apa sih? Sebagus apa kualitasnya? Dan begitu ikhlasnya berkualitas, pasti amalannya berkualitas. Karena Nabi bersabda dalam pembahasan amalan-amalan hati, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik, hati ikhlas, maka baik semua anggota badan. Orang ikhlas itu kelihatan cara bicara, cara bersikap, ibadahnya, itu kelihatan. Ini yang perlu kita camkan, saudaraku. Ini yang perlu kita tanamkan. Ikhlas itu luar biasa. Tidak ada hijrah dari Mekah. Sebagai gantinya, jihad dan ikhlas. Ikhlas. Dan ini kita lupakan. Coba kalau Nabi bilang, sebagai gantinya berinfak 50 M misalnya. Udah, nggak bisa udah kita. Nggak ada hijrah dari kota Mekah. Sebagai gantinya siapa yang bisa infak 200 miliar? Gigit jari kita, saudaraku. Gimana bisa? Atau hijrah sudah dihapus, atau hijrah sudah ditutup dari Mekah. Sebagai gantinya tahajud setiap hari, baca Al-Baqarah, Ali Imran. Berapa persen yang bisa tiap hari baca Al-Baqarah, Ali Imran? Tapi Nabi mengatakan jihad niat. Jihad kita kembalikan kepada pemerintah, karena itu yang disabdakan oleh Nabi. Kita niat kembali ke diri kita masing-masing. Setiap kita bisa, peluang itu kebuka. Tapi siapa yang ingin mendapatkan pahala tersebut? Mau yang kaya bisa, mau yang miskin bisa. Yang punya duit miliaran untuk berinfak hari ini bisa. Yang ingin berinfak tapi cuma punya 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 bisa. Ikhlas dan berani keluar. Yang kuat, yang bisa tahajud atau qiyamul lail, baca Al-Baqarah, punya kesempatan. Yang qadarullah, hafalannya lemah dan hanya bisa qul a'udzu birabbin nas, bisa juga. Asal ikhlas ketika taraweh. Kan ini kendala kita banyak. Gimana nih Ustadz, aku nih nggak bisa ke masjid. Terus kenapa? Ya hafalan aku pas-pasan. Trikul lagi. Ikhlas bacanya. Mainkan hati.
Masalahnya ikhlas kita nggak kita fokuskan. Kita lebih fokus ke gerakan atau lantunan. Gerakan lantunan bagus, saudaraku. Tapi mainkan keikhlasan. Ini powerful, sangat-sangat powerful. Ikhlas. Ini pengganti hijrah dari Mekah. Antum bayangin pengganti hijrah dari Mekah. Ikhlas. Dan semua kita bisa. Asal mau fokus, mau memperjuangkan. Benar nggak mudah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir. Aku berjuang 40 tahun. Tapi yang jadi masalah kita nggak mulai-mulai. Yang jadi masalah kita nggak berjuang-berjuang. Udah berjuang dari sekarang. Minta pertolongan kepada Allah. Ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda. Ikhlas bermanfaat nggak? Sangat powerful, bukan hanya bermanfaat. Ya udah, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah, coba lagi. Merasa terbawa pujian, terbawa sanjungan, lawan lagi. Terus demikian, terus demikian, terus demikian. Ini sangat powerful. Ini pengganti hijrah dari Mekah yang sudah ditutup saat pembukaan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Semua kita bisa. Bahkan yang nggak bisa puasa aja bisa. Sebagian kita nggak bisa puasa. Contoh simpelnya, wanita yang haid hari ini. Wanita yang nifas, yang baru melahirkan. Nggak bisa puasa. Yang menyusui, hamil dan khawatir. Mainkan niat ini. Jaga keikhlasan di bulan Ramadan. Dapat. Luar biasa. Ini luar biasa. Yang punya uang sehingga bisa kasih makan orang yang berbuka, ya nggak punya uang. Saya tuh pengen banget kasih makan orang yang berbuka puasa, Ustaz. Apalagi kalau ngeliat orang soleh yang berpuasa, saya udah pengen aja ngasih yang saya punya. Tapi saya nggak punya uang. Benar tuh ikhlas, benar. Dapat. Powerful. Kan kita bahas. Apa kata para ulama? Ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah niat, karena niat itu lebih cepat sampai ke tujuan daripada amal itu sendiri. Lebih cepat sampai tujuan daripada amal itu sendiri. Ini sebagai contoh. Niat itu pengganti hijrah dari Mekah, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nggak memaksimalkan. Bayangin ada orang hidup 40 tahun, 50 tahun nggak pernah memanfaatkan niatnya. Terus ngapain aja? Terus alasannya, saya kan nggak bisa, saya baru hijrah dan seterusnya. Mainkan niat. Kecuali kalau disuruh setoran hafalan Quran, mungkin kita deadlock. Tidak ada hijrah dari kota Mekah. Penggantinya harus hafal 30 juz. Udah. Yang hijrah usia 40, 45, dan yang kena faktor U, tamat riwayatnya. Nggak dapat kesempatan. Tapi ketika Nabi mengatakan penggantinya niat, semuanya bisa. Asal mau berjuang. Bisa. Insya Allah. Kalau Allah tolong, minta pertolongan sama Allah. Oleh karena itu ini sangat powerful. Ini memberikan harapan di saat kekurangan kita pada saat ini. Ini memberikan harapan pada saat keterbatasan kita di hari-hari ini. Ini memberikan harapan di saat kita sakit hari-hari ini. Ini memberikan harapan di saat kita nggak punya uang di hari-hari ini. Mainkan niat. Jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita puasa yang diberkahi olehnya, dan semoga Allah menjaga niat-niat kita. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat Islam senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ikhlas. Ustadz, bagaimana jika kita ingin men-share catatan faedah kajian berikut link YouTube-nya dengan niat mencari ridho Allah agar menghapus dosa share-share review film di masa lalu? Tapi seringkali timbul ketakutan, ini riya enggak ya? Jadi nunjukin kalau saya habis kajian. Akhirnya saya seringkali membatalkan untuk share faedah kajian. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah termasuk riya jika saya share catatan kajian karena jadinya orang tahu saya habis kajian, tapi di sisi lain saya juga ingin dapat pahala jariah dan berharap menghapus dosa review film-film di masa lalu. Syukran jazakallahu khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan share link kajiannya saja, lebih aman. Atau kalau ada catatan itu yang resmi dari akun ahli ilmu tersebut atau ustadz tersebut. Itu hukum asalnya. Adapun kalau ingin share kesimpulan kita, adabnya dalam dunia ilmu itu dibaca dulu oleh ustadz yang bersangkutan atau ahli ilmu yang kita belajar dengan beliau, karena khawatir kita salah. Salah tangkap. Sebagai contoh, ada salah satu, ini sebagai contoh aja ya, ada salah satu yang beredar menisbatkan ke saya, kalimatnya kalau nggak salah begini, saya agak, bahwa wanita tidak ditanya tentang urusan kantornya atau apalah, tapi dia akan ditanya tentang rumahnya, suaminya atau anak-anaknya. Dengan redaksi seperti ini tidak tepat. Dengan redaksi seperti ini tidak tepat. Kenapa demikian? Karena setiap orang pasti akan ditanya oleh Allah terhadap semua yang dikerjakan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua yang nikmat Allah semua akan ditanya. Semua nikmat Allah akan ditanya. Dia akan ditanya tentang waktunya, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang jawabannya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda bertanggung jawab dan akan ditanya tentang tanggung jawab Anda di dunia. Jadi kerjaan itu kan tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa salah paham nanti wanita yang bekerja malas-malesan. Aku kan nggak ditanya tentang urusan-urusan ini. Jadi dia zalim di kerjanya atau di kantornya. Adapun saya pernah berbicara tentang konteks itu, maksudnya adalah bahwa prioritas wanita dan fardu ain wanita secara hukum asal adalah tanggung jawabnya di rumah. Karena Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah tentang masalah rumahnya dan anak-anaknya. Bukan berarti urusan kantornya bagi yang masih bekerja itu nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke arah sana. Dan itu sebuah ketidaktepatan dan bisa diasumsikan dan dipahami secara keliru. Ini menunjukkan bahwa menyimpulkan kajian dari seorang ustadz atau guru kita itu perlu kehati-hatian. Niat kita baik, dan saya berhusnudzon yang menyebarkan itu niatnya baik juga, memberikan motivasi, tapi kesimpulannya kurang tepat. Karena kita semua pasti akan ditanya urusan kantor, urusan kampus, urusan segala macam akan ditanya. Apalagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan kalian. Al-Maidah ayat 1. Dan ketika seseorang bekerja, mau laki-laki mau perempuan, maka ada komitmen di sana, ada MOU, dan itu akan ditanya oleh Allah MOU-nya. Jadi itu sebagai contoh bahwa pesan dan narasi di beberapa kajian adalah tanggung jawab utama dan fardu ainnya wanita serta prioritas adalah suami, anak-anak, dan rumah. Itu selesaikan dan fokuskan terlebih dahulu. Adapun yang tersebar arahnya ke Anda nggak ditanya tentang masalah kantornya.
Sekali lagi kita husnudzon, maksudnya baik, cuman ini sebagai sampel, perlu kehati-hatian, dan ini juga berlaku di ustadz-ustadz yang lain atau ahli-ahli ilmu kita, guru-guru kita yang lain. Ini karena ini kebetulan saya baca sendiri, kayaknya saya nggak pernah ngomong begini deh seingat saya, dan arahnya tuh bukan ke sana. Itu contoh simple, nyata, pentingnya kehati-hatian. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.